Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian kelima. Ajaran Islam tentang pembersihan dosa. Pertama, Islam pun yang pokok ajarannya satu rumpun dengan ajaran Musa sejati dan Isa sejati, mengakui kisahnya Nabi Adam memakan buah terlarang itu. Setelah Adam melanggar perintah, tidaklah Allah bingung di antara sifat adil dan sifat kasih. Dan sebagai Allah, Dia telah lebih dahulu mengetahui kekuatan dan kelemahan manusia. Sebab manusia itu adalah makhluknya. Manusia dengan segala sifat kekurangannya adalah makhluk yang dijadikan Allah. Allah telah melarang Adam dan istrinya memakan buah yang terlarang. Tetapi manusia, Adam dan istrinya telah tidak tahan akan perdaya iblis. Dan setelah buah itu termakan, Adam menyesal. Memang begitu manusia, akal sehatnya merasa menyesal setelah berbuat dosa. Maka Adam pun memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah terlanjur itu. Dia benar-benar meminta ampun. Di saat itu Allah sekali-kali tidak ragu, tidak bimbang, dan tidak merasa menyesal dan merasa berduka cita sebab telah menciptakan manusia. Malahan di waktu itu juga Allah mempertunjukkan sifat kasih-Nya. Lalu Allah ajarkan kepada Adam bagaimana cara mohon ampunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka menerimalah Adam daripada Tuhannya beberapa kalimat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Di dalam surah Al-A'raf ayat 23 dituliskan bunyi apa yang diajarkan Allah itu, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Maka jika tidaklah Engkau beri ampun kami dan tidak Engkau kasih kami, niscaya kami akan jadi orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Dalam lanjutan ayat 37 itu diterangkan dengan tegas, Fa'taba alaihim, artinya Allah telah memberi ampun kepadanya. Lalu di ujung ayat ditegaskan lagi sifat Allah, sesungguhnya Dia adalah suka memberi ampun dan sangat kasih. Untuk itu Allah tidak usah ragu sampai beribu tahun, sebab sebagai Allah yang maha bijaksana, Dia cepat mengambil keputusan. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan keadilan Allah? Sifatnya satu lagi. Sesudah Allah memberi ampun itu, Allah pun segera menyatakan keadilannya. Adam dan istrinya, Siti Hawa, dan iblis yang memperdaya disuruh keluar dari Taman Aden, pindah ke dunia. Tidak setengah ditahan di situ dan setengah dikeluarkan. Kemudian Allah melakukan sifat kebijaksanaannya pula, yaitu mengangkat dan memilih Adam menjadi khalifahnya di muka bumi bersama dengan anak cucu dan keturunannya. Dan Allah beri ingat manusia itu supaya hati-hati menjaga diri karena musuhnya amat besar, yaitu iblis. Selama petunjuk dan hidayahnya itu dituruti, manusia itu tidaklah akan sesat dan tidaklah akan sengsara. Dengan demikian kelihatanlah pelaksanaan sekalian sifat Allah, yaitu kasih, cinta, memberi ampun, bijaksana dan adil. Dan dengan kepercayaan seperti itu, seorang mukmin tidaklah selalu ditekan oleh perasaan berdosa, melainkan selalu berusaha memperbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan diajarkan pula oleh Islam bahwa tidaklah terpikul suatu pikulan dosa seseorang oleh orang lain. Jika bersalah memakan buah itu, tidaklah seluruh anak cucunya harus menanggung dosa itu pula.
Apatah lagi sebaik dia berdosa, dia telah minta tobat, maka dosa Adam telah diampuni sehingga tidak turun lagi kepada anak cucunya. Maka kedatangan sekalian Rasul Allah sejak dari Adam dan Idris, atau dimulai menurunkan syariat sejak Nabi Nuh sampai kepada Ibrahim, Isa, Musa, Isa dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain bukanlah sebagai penebus dosa itu, tetapi sebagai penggenap janji Allah bahwa dia akan mengirim utusan-utusan buat memberikan petunjuk mana jalan yang benar yang diridhoi Allah, Shiratal mustaqim, jalan yang lurus menuju ridho Allah. Kedua, Islam pun mengajarkan jalan bagaimana supaya manusia terlepas dari siksa karena dosa. Untuk ini, seorang Islam hendaklah mempunyai harapan akan dimasukkan ke dalam surga dan merasa takut akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka supaya dia masuk ke dalam surga, hendaklah selalu dia berusaha membersihkan diri dan jiwanya dari kepercayaan yang salah. Hendaklah dia langsung percayai Allah yang Maha Esa dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Setelah memerangi perangai-perangai yang buruk dan memperhiasi diri dengan perangai-perangai yang utama, beramal berkebajikan. Sebab Allah telah menjadikan di dalam jiwa manusia itu ada pandangan kepada yang baik, takwa dan bakti, dan ada pula pandangan kepada yang jahat dan kemungkaran. Maka berperanglah dalam batin di antara cita yang mulia dan angkara kenafsuan. Maka barang siapa yang benar kepercayaannya dan baik amalannya dan berhasil percobaannya mengalahkan syahwat angkara murka, pantaslah dia menempati tempat di sisi Allah. Dan barang siapa yang kepercayaannya yang kacau balau, keimanan kepada Allah tidak tegas, amal rusak, akhlak runtuh, jiwa pun dibiarkan kotor, maka nerakalah akan tempatnya. Oleh karena manusia bukan malaikat yang suci bersih dari nafsu jahat, dan bukan setan yang tidak ada sama sekali cita mulia, maka hasil dari perjuangan batin itulah yang lebih diperhatikan. Hendaknya lebih beratlah timbangan kepada kebaikan dan lebih ringanlah timbangan kepada kejahatan. Asal pokok asli tidak hilang dari hati, yaitu niat suci. Kalau telanjur berbuat dosa, lekas tobat, minta ampun dan maaf kepada Allah, lalu diikuti dengan amalan yang lebih baik sebanyak-banyaknya, sehingga pengaruh yang buruk itu dapat dihilangkannya dari jiwa. Laksana sebuah rumah yang selalu disapu dan dibersihkan, walaupun hanya sedikit saja debu yang melekat, sehingga selalu bersih. Dengan terlebih dahulu menanamkan tauhid dan ikhlas kepada Allah, yang diikuti dengan berusaha terus membersihkan batin, memperbaikinya terus-menerus dengan iman dan amal soleh. Sekedar kesanggupan yang selalu diusahakan, niscaya akan diterimalah usahanya itu di sisi Allah. Dan tidaklah manusia disuruh memikul suatu beban yang tidak ada kesanggupannya buat memikul. Tetapi siapa yang tidak ada usaha pembersihan jiwa itu, sehingga dibiarkannya jiwa bertambah semak dalam kejahatan, maka murka Allah lah yang akan diterimanya. Jauhlah dia dari ridho Allah dan nerakalah ancaman buat dia. Dan tidak ada yang lain, walaupun malaikat ataupun nabi-nabi atau Nabi Muhammad SAW sendiri, atau guru-guru dan wali keramat yang dapat membantu membebaskannya dari murka Allah itu. Dan tidaklah seorang pun dari penduduk langit ataupun bumi yang sanggup memberikan syafaat atas seseorang yang beramal tidak diridhai Allah dengan iman dan ikhlas dan penyucian jiwa, kecuali dengan izinnya, yang di sana kebenaran dan kesucian dapat mengalahkan lawannya.